Jadi orang ibadah itu ada 3 model. Orang dalam beribadah ada 3 model, ya. Satu yang muktasid, tengah-tengah, iqtisad tadi, wasatiyah, tengah-tengah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi ada yang tengah-tengah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan namanya ghulu, berlebihan ibadahnya. Nanti kita bahas nih tentang sahabat Nabi yang gak mau tidur malam, yang gak mau berbuka, yang gak mau nikah, pengennya ibadah aja selama hidupnya. Ini namanya ghulu, berlebihan dalam ibadah. Ada yang terlalu ringan, menganggap mudah ibadah itu. Saya mah dunia aja, ngapain sholat, ngapain ibadah, terlalu sepele sama ibadah. Jadi ada 3. Ada yang tengah-tengah, ada yang ghulu berlebihan, ada yang sepele dengan ibadah yang ke kiri, ya. Maka di sini babun fil iqtisad fil ibadah, bagaimana sederhana dalam beribadah, bagaimana tengah-tengah dalam beribadah, tidak berlebihan, tidak kurang juga. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini menjelaskan tentang perihal kemudahan dalam ibadah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki untukmu kemudahan dan Allah tidak menghendaki untukmu kesulitan. Jadi ibadah itu dianjurkan, tapi berlebihan dalam ibadah itu juga tidak baik. Allah suka ahabbuddin, perilaku agama yang paling Allah suka, madawama sahibuhu alaihi, amal yang dikerjain terus menerus walaupun sedikit. Artinya istiqomah. Allah paling suka amal yang diistiqomahkan, bukan yang siapa paling banyak amalnya. Artinya sebagai muslim yang baik yang harus dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Paham ya ibu-ibu ya? Maksudnya apa? Ada orang ibadah sebagaimana fulanah ini yang nyampe ke rumah Aisyah. Nabi masuk ke rumah Aisyah, ada seorang perempuan tamu lagi bertamu ke rumah Aisyah. Nabi nanya, Aisyah, itu siapa yang bertamu? Fulanah, wahai Nabi, ini fulanah katanya paling terkenal ibadah di kota Madinah, paling banyak ibadahnya. Maka Nabi mengatakan, udah, beramal sesuai kemampuan kamu, jangan dipaksakan, kata orang Sundanya, ya. Karena Nabi bilang Allah itu nggak akan jemu, nggak akan bosan nerima amal kamu. Yang ada kamu nanti bakal bosan saat beramal gitu ya. Karena demi Allah, amal yang paling Allah cintai, perilaku beragama, beribadah yang paling Allah cintai bukan siapa yang paling banyak ibadahnya, tapi siapa yang paling istiqomah, berkualitas ibadahnya. Paham ibu-ibu ya maksud ayat ini ya, di sini ya. Jadi Allah itu lebih suka istiqomah biarpun sedikit. Contoh, ibu sholat tahajud malam cuman 2 rakaat, cek orang Sundana pangpelit, nah bu 2 rakaat gitu ya, 2 rakaat tiap malam tahajud, tapi nggak pernah absen, bangun tiap malam tahajud, cuman 2 padahal, assalamualaikum, assalamualaikum, tidur lagi, 2, tapi istiqomah continue tiap malam. Ini lebih Allah sukai daripada dia ngelakuin tahajud 12 rakaat, tahajudnya kalau punya hajat doang. Ya Allah, anak saya pengen masuk universitas favorit, dia tahajud. Ya Allah, suami saya pengen tes untuk naik jabatan, maka tahajud. Ya Allah, saya lagi punya hajat begini, tahajudnya kalau punya hajat doang. Bahkan lebih parah, tahajudnya bulan Ramadan doang. Allah nggak suka, karena tadi ibadahnya karena momentum, bukan karena Allah. Tapi kalau dia niat karena Allah, udah jadi kebutuhan. Betul, udah jadi kebutuhan. Sama kayak begini, orang baca Quran. Kenapa ada orang senang baca Quran? Ini jadi pertanyaan sering orang nanya, Ustadz, Ustazah, gimana sih biar kita tuh senang baca Quran? Karena kadang-kadang baru baca Quran seain dua ain, sehalaman udah ngantuk. Beda sama main handphone, scroll, nonton TV, kok betah saya berjam-jam. Maka saya tanya dulu, ibu-ibu nonton TV betah, main handphone betah, scroll lama-lama, kenapa bisa betah?
Karena suka, senang, betul? Senang, suka, butuh, betul nggak? Aduh, saya butuh nih, healing nih gitu ya. Maka Quran itu juga harus begitu. Kalau kita pengen rindu terus sama Quran, pertama pahami dulu ayat Quran. Orang kalau udah paham isinya, maknanya, dia udah belajar, dia butuh. Ya Allah, kok ada yang kurang sama diri saya kalau saya nggak baca Quran gitu ya. Jadi orang itu dia akan menikmati ibadahnya kalau dia suka dan dia butuh. Kenapa kita suka megang handphone? Butuh sama handphone. Jadi ada kebutuhan, maka jadikan Quran sebagai kebutuhan, ibadah sebagai kebutuhan. Itu insya Allah kita gampang untuk berlama-lama dengan hal tersebut. Ya, jadi harus suka, paham dan butuh gitu. Jadi di sini Nabi ngomelin perempuan yang ada di rumah Aisyah. Udah, kamu sesuai kebutuhan kamu ibadahnya, gak usah berlebihan. Baca Quran juga gitu. Kenapa kita sulit istiqomah baca Quran? Karena kita sekalinya ibadah langsung gerak banyak. Ustazah, tahajud saya susah bener. Ibu sekali tahajud 12 rakaat, besok kan gempor, gak mau lagi deh bangun tahajud. Atau tahajudnya langsung jam 2 malam, ngantuk bener ustazah, paginya saya kudu masak. Maka tadarrujan, step by step. Jadi kalau mau ibadah tuh naik tingkatan lebih banyak, itu step by step, mulai dari yang terkecil. Contoh, kita mau tahajud, kalau kita bangun jam 2, jam 3 mungkin berat untuk pertama kali. Bangun misalkan setengah jam sebelum subuh, atau 20 menit, 15 menit sebelum subuh tahajud. Kira-kira udah istiqomah, bisa kita bilang, ya Allah, maka saya bangun 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh udah terbiasa, saya bangun jam 2, jam 3, ya Allah. Itu namanya step by step, tadarrujan. Ada tingkatannya.